catatan kita ya 112 kabupaten kota yang sekarang mengalami banjir rob secara perlahan. Konsekuensi dari banjir rob yang terjadi di pesisir Indonesia ya, tidak hanya Jakarta, itu dihitung-hitung tuh sudah 1.000 triliun lebih. Jakarta sempat paling cepat turunnya gitu ya dibandingkan kota-kota lain ya. Tetapi sekarang kesalip ya, tadi oleh Pekalongan, Semarang, Demak. Kalau di Pekalongan, di Semarang, Demak sekarang itu lagi 15 sampai 20 cm per tahun. Potensi hilangnya pesisir itu lebih luar biasa di pantai timur Sumatera. Lebih dari 1 juta hektar. Kalau di Pantura itu kita bicara puluhan ribu hektar ya, belasan bahkan ya mungkin puluhan. Tapi di Sumatera 1 juta hektar bisa hilang. Puasa itu ditelepon sama mama sahabat bilang gitu. Kalau orang pintar kan nggak perlu. Dianggap orang nakal. Halo Detikers, kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat. Halo Mas Heri Andreas, apa kabar Mas Heri? Salam kenal. Halo. Ya, kabar baik Mas Sudrajat. Ini Mas atau Kang ya, saya panggil Kang aja deh kalau gitu. Dari Mangga. Kang Heri, ini pernyataan Kang Heri di Detikom siang tadi lumayan, kalau buat saya agak mengagetkan karena kita lagi ngeributin Jakarta sebetulnya yang lagi mau tenggelam gitu kan. Kang Heri dengan data-datanya menunjukkan bukan, ternyata Pekalongan, Semarang dan mana? Demak gitu kan. Meskipun ternyata saya baca-baca, wah ini rujukannya semua Joe Biden kita rame. Padahal Pak Jokowi udah ngomong 2016 juga gitu ya, dengan data-datanya. Pak Jokowi, para menterinya, Pak Jonan, Pak Bambang Brojonegoro, Pak Prabowo juga ngomong tuh 2018 bahwa Jakarta akan tenggelam. Tapi kalau dari kajian Mas Heri Andreas, seberapa parah sebetulnya kondisi Jakarta dan apa penyebabnya? Ya, kalau dari data ukuran ya, memang Jakarta sempat paling cepat turunnya gitu ya dibandingkan kota-kota lain ya. Tetapi sekarang kesalip ya tadi oleh Pekalongan, Semarang, Demak. Nah, jadi memang dari mulai 1970-an itu tanah di Jakarta itu sudah mulai turun ya. Nah, konsekuensinya kalau tanahnya turun, nah nanti si topografi pesisir lambat laun itu akan menjadi di bawah laut ya. Nah, yang di bawah laut ini yang berpotensi untuk terkena banjir rob lah yang kita bilang ya, atau bisa dikatakan punya potensi tenggelam ya. Nah, saat ini kalau dari data yang kita ambil itu sekitar 14%-an ya. Jakarta itu sudah di bawah laut ya. Itu persisnya wilayah mana itu? Jakarta Utara? Ya, karena secara alamiah kan topografi itu pasti melandai ke arah pesisir ya, ke arah utara Jakarta. Nah, di Jakarta Utara itu karena juga tanahnya lunak, itu yang juga turunnya paling cepat. Nah, sehingga sudah landai topografinya, ditambah turun terus, ada juga sea level rise. Nah, akhirnya ya tadi ya 14% wilayahnya itu menjadi di bawah permukaan laut. Nah, kalau kita tidak punya pelindung, misalnya tidak punya tanggul laut atau tanggul pantai, nah itu yang 14% itu akan tergenang ya, bahkan secara permanen ya sebenarnya. Ini bakal hilang lah jadi dari daratan itu ya. Ya, tapi ya ternyata buktinya enggak ya. Kenapa? Karena ya pasti ada upaya lah ya. Nah, saya sih pernah sampaikan ya, seandainya nih di Jakarta ini tidak ditanggul, kan sekarang ada tanggul ya di Pluit, kemudian di Muara Baru, Pantai Mutiara, pokoknya sepanjang pantai itu sedang dibuat tanggul. Nah, seandainya tidak ditanggul, kemudian infrastruktur tidak ditinggikan, nah itu Gunung Sahari udah jadi laut sekarang. Ancol, Pluit udah jadi laut. Kalau tidak dilakukan upaya tadi ya, apapun. Tetapi ya ternyata ya dari 2007 waktu itu ada banjir rob yang cukup besar di Jakarta. Nah, itu kan infrastruktur pesisir ditinggikan, kemudian dibuat tanggul ya. Nah, akhirnya ya sekarang Gunung Sahari tidak jadi laut, ya. Tetap daratan. Kang Heri, sebetulnya kenapa Jakarta begitu cepat penurunannya?
Oh ya, suruh mungkin jelasin dulu. Kang Heri sendiri meneliti khusus Jakarta atau juga daerah-daerah lain sejak kapan? Persisnya terkait bencana penurunan tanah atau ancaman turunnya daerah-daerah pesisir itu. Ya, jadi awal mulanya memang saya ikut penelitian di tahun 97 ya. Waktu itu masih mahasiswa. Itu melihat penurunan tanah yang ada di Jakarta dan Bandung. Nah, jadi di Jakarta dari 97 itu kita itu rutin mengukur tiap tahun. Jadi 97, 98 terus sampai dengan saat ini ya. Kita baru kemarin juga pulang dari Jakarta mengukur kembali ya. Jadi dalam waktu hampir 20 tahun lebih itu mengamati penurunan tanah yang ada di Jakarta. Yang dulunya Jakarta itu belum ada banjirop karena pesisirnya masih di atas laut, hingga 2007 banjirop mulai datang. Nah, kita punya data-datanya. Nah, dari situ ya kita bisa paham lah bahwa ada urusannya dengan masalah potensi tenggelam lah kalau kita bilang ya. Meskipun itu kan bahasa menakutkan ya sebenarnya ya. Tapi untuk awareness ya itu nggak apa-apa lah. Nah, kemudian habis itu ya pindah juga ke Semarang, kemudian ke Demak, kemudian sudah 10 tahun terakhir di Pekalongan. Kemudian setelah dilihat ternyata di Sumatera juga ada, di Kalimantan juga ada ya. Dalam beberapa tahun terakhir ya saya keliling ke pesisir yang ada di Indonesia lah ya. Kalau pas ada uangnya ya, kalau ada rezeki sedikit pergi gitu. Nah, itu jadi bukan cuma Jawa yang terancam, Sumatera. Kalau Kalimantan gimana? Kalimantan? Ya, kalau misalnya kita di Kalimantan Barat gitu ya, kita datang ke Mempawah, ke Sungai Kakap, ke Pontianak gitu ya. Kemudian ke bawahnya lagi ke bagian Kalimantan Selatan. Nah, itu sudah lazim ditemui banjirop sebenarnya. Kemudian pantai timur Sumatera gitu ya, dari mulai Langsa Aceh sana sampai ke Lampung itu sebenarnya sudah banyak banjirop. Bahkan sudah ada namanya sendiri ya, pasang keling kalau menurut teman-teman di Riau gitu ya, di Jambi. Apa? Batang keling? Pasang keling ya. Pasang keling. Jadi kalau pasang itu airnya jernih tetapi kelihatan seperti hitam gitu ininya apa? Airnya gitu ya. Nah, itu sebenarnya kan banjirop ya. Karena pesisir timur Sumatera itu kan memang turun juga ya, sama seperti Pantura. Akhirnya sebagian di bawah laut. Ketika pasang, akhirnya ya air laut tumpah ke daratan. Nah, itu sudah di mana-mana. Catatan kita ya 112 kabupaten kota yang sekarang mengalami banjirop secara perlahan ya. Itu data per kapan, Mas? Catatan itu ya sekitar 2 tahunan yang lalu ya, kita menyimpulkan ada 112 kabupaten kota yang ada potensi untuk mengalami banjir pesisir ya. Jadi perlahan-lahan makin luas gitu ya. Dan akhirnya kita temukan ya Pekalongan, Semarang, Demak yang sekarang yang paling mengkhawatirkan saat ini ya. Oke, sebelum masuk yang Semarang, Pekalongan, dan Demak, saya pengen kembali itu. Kalau untuk Jakarta, penyebabnya yang utama apa? Ya, memang kalau bicara penurunan tanah itu ada beberapa penyebab ya. Jadi yang pertama secara alamiah memang tanah itu turun, namanya kompaksi alamiah. Biasanya 1-2 cm per tahun turunnya. Kemudian beban dari infrastruktur dan urugan, ketika membebani tanah lunak, nah itu akan menambah turun juga 1-2 cm gitu ya. Jadi kalau kita bikin bangunan bertingkat itu juga memang membebani tanah itu ya? Ya, ikut membebani. Memberikan efek terhadap penurunan. Betul ya. Terutama urugan ya. Kalau bangunan itu biasanya karena dia tiang pancang gitu ya, nanti friksinya itu akan saling menghilangkan gaya gitu ya. Tetapi kalau urugan kan ditaruh saja overlay gitu sehingga membebaninya lebih besar ya. Urugan sebenarnya. Nah, kemudian kalau kita melakukan eksploitasi air tanah, nah itu juga ada kompaksi di akuifer ya, sehingga tanah di atasnya turun. Nah, kemudian ada juga efek tektonik gitu ya. Kemudian kalau di situ ada eksploitasi minyak dan gas bumi yang sudah sumur-sumur tua, itu bisa juga menyebabkan turun. Dan terakhir itu kalau pengeringan lahan gambut.
Nah, kita lihat di Jakarta itu ada apa saja. Gambut kan tidak ada, migas mungkin juga tidak terlalu dekat. Nah, sehingga aksi alamiah, efek pembebanan, sama eksploitasi tanah, air tanah. Tiga itu yang menjadi faktor penyebab. Nah, tinggal nanti yang ketiga itu mana yang dominan. Kalau tadi disebutkan kompaksi 1-2 cm, pembebanan sekitar 1-2 cm. Nah, di Jakarta itu sempat 10 hingga 20 cm. Nah, otomatis kalau 10 dikurang 2 aja misalnya sisanya 16 gitu ya. Kalau dari 20 dikurang 4, 16 gitu. Atau kalau dari 10 kurang 4 jadi 6 cm. Nah, itu ya sebenarnya arahnya ke eksploitasi air tanah ya. Intinya, hipotesisnya gitu ya. Dan di luar negeri juga sudah banyak kasus-kasusnya akibat eksploitasi air tanah ya. Cuman di kita itu sebenarnya orang masih berdebat karena apa? Karena data pengukuran belum ada ya, belum banyak. Sehingga baru berhipotesis. Sehingga kalau nanti misalnya sudah ada data-data ukuran ya pasti kejawab bahwa eksploitasi air tanah itu ya faktor penting. Saya sih udah mungkin dari belasan tahun lalu juga udah dibilang itu ya, ancaman intrusi air laut bakal sampai ke Monas segala macam kayak gitu. Itu kan dah Betul. Cuman nah itu upaya-upaya untuk mencegahnya yang kurang terdengar, kurang kelihatan gitu kan. Ya memang itulah karena kan kita mungkin diagnosanya masih kurang gitu ya. Kemudian data-data monitoringnya masih kurang ya. Kalau ibaratkan kita misalnya di kedokteran lah, kan kita harusnya medical check up dulu, kemudian habis itu kita punya diagnosa, rekam medisnya, baru tahu sakitnya apa. Nah, kalau di kita itu ya medical check up aja di Jakarta bisa dibilang ya belum bagus gitu ya. Diagnosanya juga terhadap penyakitnya belum bagus. Nah, tapi sekarang ini kali Kang karena faktor budaya SKS kali ya, karena kita tuh diajarinnya. Kalau belum benar-benar di depan mata gitu kan, besok ujian kan nggak belajar kita itu. Bisa dibilang seperti itu ya, analogi bagus ya. Melihatnya gini, kayak kasus kemacetan gitu kan. Kemacetan kan dari tahun 80-an udah ada studi kelayakan, harus ada MRT, harus ada LRT segala macam. Tapi kan selalu aja ada alasan untuk tidak melakukan itu, alasan biaya lah, alasan nggak ada anggaran gitu lah. Sekarang ketika anggarannya berlipat-lipat bisa ada gitu kan, aneh tuh. Ya mungkin karena yang diurusinya juga banyak lah ya di kita ya. Jadi memang kalau saya bilang kan Indonesia ini a teenager country with adult problem lah. Kalau saya suka analogikan seperti itu ya. Jadi ya harap maklum lah kalau saya. Jadi karena problemnya juga banyak ya. Sementara kita juga masih a teenager country lah bisa dibilang. Nah, sehingga ya wajar lah nunggu waktu sebenarnya. Tetapi kita akan sampai di fase itu ya. Bahwa kita nanti semuanya akan baik-baik saja gitu ya. Indonesia menuju Indonesia emas ya. Saya sih punya keyakinan ya. Pada saatnya itu semuanya itu ya pada saat yang tepat lah. Meskipun ya ada sedikit-sedikit terlambat lah tadi kan. Ada SKS lah, kemudian prokrastinet. Tinggi gitu ya kalau nggak cepat buru-buru. Konsekuensinya sih sebenarnya nanti ke biaya ya. Karena kalau kita hitung juga saya sudah ngitung nih konsekuensi dari banjir rob yang terjadi di pesisir Indonesia ya, tidak hanya Jakarta. Itu dihitung-hitung tuh sudah 1.000 triliun lebih. 1.000 triliun. Itu untuk hitungan kalau sekarang gitu ya. Hitungan saat ini ya. Jadi kan misalnya kayak 5 tahun 10 tahun akan lebih besar lagi itu. Betul. Karena kan tanpa disadari misalnya pesisir Jakarta sudah ditinggikan infrastrukturnya ya. Pesisir di Semarang nih, sepertiga kota Semarang sudah ditinggikan. Tanggul sudah dibangun. Kemudian kalau bicara Pantura misalnya tiap berapa tahun tanah itu ditinggikan, jalan itu ditinggikan. Nah itu kan kalau cost-nya itu kan sadar tidak sadar itu akibat dari proses penurunan tanah dan ancaman dari potensi bencana pesisir sebenarnya. Jadi kalau dihitung-hitung akhirnya lebih dari 1.000 triliun saat ini. Kang Heri,
Kalau tadi ternyata penyebab utama kita dari sekian ada berapa tadi, ada 7 ya, 7 ternyata cuma 3. Yang terbesar adalah air tanah dan infrastruktur. Ini biayanya akan lebih mana? Apa lebih efisien mana? Pencegahan penggunaan air tanah atau kita bikin tanggul-tanggul untuk mencegah dampak yang lebih besar itu? Jadi kalau hitungan secara ini ya, secara nilai proyeknya lah kita bilang ya, sebenarnya akan lebih mudah kalau kita melakukan water management dibandingkan membangun tanggul sebenarnya. Dan nanti solusinya lebih permanen ketika kita membenahi water management ya, misalnya substitusi air tanah dengan pipanisasi dengan sumber air permukaan. Jadi memang secara kalkulasi lebih murah. Nah, tetapi water management butuh waktu. Sementara menyangkut budaya potensi, juga kan ya, bukan sekedar hanya mengolah air sebetulnya. Budaya ada budaya masyarakat segala macam di situ. Nah, sementara kan potensi bencananya sudah di depan mata. 2007 banjirop besar, misalnya sekarang aja di Pekalongan, Semarang, Demak itu udah tiap hari gitu ya. Nah, sehingga mau tidak mau tanggul itu tidak akan terhindarkan. Jadi memang di mana-mana di luar negeri juga kasusnya ya, dulu di Tokyo, hal pertama yang mereka buat apa? Tanggul. Habis itu dilanjutkan oleh water management. Jadi prosesnya pasti saling melengkapi di situ ya. Akhirnya saling melengkapi ya ininya. Ini timnya Kang Heri memang yang merekomendasikan pembuatan tanggul itu. Apa sih tanggul raksasa ya, Jakarta Great Seawall itu? Nah, sebenarnya ada cerita menarik ya, tetapi ya nggak apa-apa lah diceritakan ya buat pembelajaran ya. Jadi dulu ketika kita berusaha ketemu Pak Gubernur masih Sutioso lah ya. Tapi ternyata ya ketika kita sampaikan hasilnya belum dipercaya. Nah, kemudian ketika zaman Pak Poke kita coba berkomunikasi lagi, tetapi sama, karena kan kita penelitiannya skalanya skala kampus lah ya. Nah, tapi ketika itu kita publikasi ya, profesor saya publikasi internasional dibaca oleh orang Belanda. Nah, dulu ada teman-teman dari Belanda datang tuh ke Bandung, membawa paper kita lah ya, bahwa ini adalah sesuatu yang menarik dan sebenarnya ada potensi bencana yang luar biasa gitu ya di Jakarta. Akhirnya barengan dengan tim Belanda itu menemui Pak Poke. Nah, dari situ tahun berapa tuh? Seingat saya itu 2008-an lah, setelah banjirop besar di 2007. Nah, setelah datang ketemu, ya akhirnya beliau percaya. Karena ada bulenya. Yang ngomongnya itu si JJ dari Belanda tuh. Nah, dari situ tuh akhirnya dibentuk Jakarta Coastal Defense Strategy ya, apa Jakarta Coastal Defense Study sebenarnya. Cikal bakal dari NCICD. Nah, waktu itu saya masih terlibat. Dibentuk bahwa ternyata memang harus membangun tanggul, harus membangun tanggulnya sampai ke istilahnya giant seawall ya. Kemudian akhirnya lahirlah NCICD ya. National Committee Integrated Coastal Development ya, saya lupa panjangnya. Nah, jadi sebenarnya ya Belanda itu berdasarkan data-data yang kita punya, kemudian datang bareng ke Jakarta. Nah, akhirnya adalah yang sekarang program Tanggul Laut. Jadi inisiatornya yang bisa dibilang siapa ya? Belanda kali ya. Iya kan, ketika Joe Biden yang ngomong 3 hari lalu, wah heboh. Waktu Pak Jokowi ngomong anteng-anteng aja kan. Media juga ya hanya kita sekilas gitu. Kita masih mentalnya minder waradah kali ya. Kalau yang bule yang ngomong semuanya digugurin. Ya memang faktanya masih seperti itulah. Tetapi kembali lagi kalau saya maklum lah, ketika misalnya kita tidak dipercaya ya nggak apa-apa lah gitu ya. Kang Heri handap asor. Ya karena sudah pernah merasakan dan akhirnya setelah dirasakan ya sudah lah. Ya terakhir aja kan sebenarnya juga teman-teman dari Jepang kan JICA datang gitu. Akhirnya
lebih aware pemerintah gitu ya. Sudah ada Jepangnya, udah ada Belandanya, ada Koreanya, baru lebih aware. Dibandingkan kita dulu sendirian kan ya baru-baru didengar gitu ya. Tetapi ya itu ya inilah apa? Ya, dari proses perjuangan lah ya. Proses ya. Kalau saya lihat ya budayanya masih seperti itu, tapi kelak budayanya akan berubah lah. Kan kalau yang konsep terowongan raksasa itu masuk bagian dari situ nggak? Kan sempat ada tuh wacana membuat terowongan raksasa. Di tunnel ya. Untuk ngilangin air banjir itu. Ya, sebenarnya kalau urusannya di tunnel itu lebih ke arah memanage banjir dari hujan ya. Nah, kita kan di Jakarta itu ada resiko banjir dari hujan, ada resiko banjir dari air laut gitu ya, kompleks ya. Nah, kalau urusannya di tunnel itu sebenarnya untuk bagaimana mengurangi risiko banjir dari hujan ya. Nah, meskipun sebenarnya saya menemukan fakta menarik ya. Akibat dari penurunan tanah di Jakarta sudah kita hitung, kita buat model. Nah, si luasan banjir seandainya tidak ada penurunan tanah, dengan saat ini ada penurunan tanah, itu sangat jauh luar biasa berbeda ya. Jadi penurunan tanah di Jakarta itu sudah menambah 200% kondisi banjir yang ada di Jakarta sebenarnya. 2 kali lipat ya? Sudah 2 kali lipat ya. Kalau dulu hitungan kita tuh di 3.000-an kalau terjadi banjir dengan skenario A gitu ya. Nah, setelah ada penurunan tanah, itu dari 3.000 tuh sekarang menjadi 9.000 hektar. Nah, berarti kan sudah ada tambahan 2 kali dari luasan semula. Nah, tetapi ya pemerintah juga belum memahami itu kondisi ini ya. Nah, kita juga membicarakan hal ini juga sama. Belum kena nih. Harusnya Joe Biden tuh yang ngomong ini bahwa banjir di Jakarta itu akibat penurunan tanah itu jadi 3 kali lipat, langsung didengar mungkin ya. Kang, kalau sekarang pindah ke Semarang tadi ya, Semarang, Pekalongan, dan Demak. Kondisinya kalau tadi saya baca di berita tuh, kalau kata Kang Heri kan lebih buruk sebetulnya dibanding Jakarta. Iya, jadi kalau kondisi saat ini laju atau kecepatan penurunan tanah di Semarang, Demak, dan Pekalongan lebih besar dari Jakarta. Nah, kalau di Jakarta itu sebenarnya ada sedikit kabar baik ya, bahwa laju atau penurunan tanahnya itu melambat, berkurang. Yang dulu sempat 20 cm per tahun ya, ada yang 10 cm per tahun. Sekarang itu sudah berkurang ya. Jadi yang 10 cm-nya itu tinggal sedikit gitu ya, paling di Muara Baru, kemudian di Kamal Muara. Nah, tapi kalau di Pekalongan, di Semarang, Demak, sekarang itu lagi 15-20 cm per tahun saat ini. Gitu. Jadi terakhir dicek itu di Pekalongan aja ya ada yang sampai 20 cm per tahun. Mirip kasus Jakarta di tahun 2007 sampai 2011. Nah, sekarang tuh lagi lagi dalam fase mengkhawatirkan sebenarnya Pekalongan, Semarang, dan Demak. Karena 20 cm per tahun kan berarti dalam 10 tahun udah 2 meter itu tanahnya turun. Itu apa penyebab utamanya apa itu kalau di sana? Nah, kalau di sana kan kalau kita bicara pembebanan infrastruktur relatif tidak terlalu banyak. Ya, kan nggak banyak gedung bertingkat. Kemudian kompaksi alamiahnya sebenarnya satu pantura kira-kira mirip lah, 1-2 cm ya. Di tanah paling lunak aja yang ada di Demak itu 2,2 cm per tahun. Padahal kalau bicara tadi kita bicaranya 20 cm berarti ya sisa 18 atau sisa 16 cm dari mana? Ya hanya eksploitasi air tanah yang bisa jadi jawabannya. Tetapi kembali lagi kita belum punya data ukuran sehingga ketika kita buat model sebenarnya model itu sudah cukup kuat. Nah, itu masih bahan diskusi ya. Nah, saya tidak mau terjebak di diskusi dengan teman-teman peneliti ya, karena juga itu teman-teman saya gitu ya. Saran saya sebenarnya kita harus mulai menganalisa, memonitor kondisi air tanah yang ada di Pekalongan, Semarang, Demak. Tadi ya, yang bahasa medical check up-nya itu sekarang waktunya untuk melakukan medical check up di situ.
siapa tahu memang nanti ya benar-benar ya sakitnya itu dari eksploitasi air tanah gitu ya. Jadi saya baru hipotesa air tanah ya. Dan memang ada juga tipikalnya di daerah-daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, pertanian itu juga menggunakan air tanah untuk pengairannya. Nah, kemudian masyarakat juga sebenarnya karena sumber air permukaannya kan tipikal lah di Jawa ini kan. Sungai-sungainya tercemar kan. Akhirnya ngambilnya itu dari air tanah. Bahkan program resmi pemerintah itu ngambil air tanah didistribusikan ke masyarakat. Ada Pamsimas gitu ya. Termasuk di Bandung. Bandung itu kan sekarang air permukaannya udah kualitasnya jelek. Akhirnya program pemerintah itu nyedot air tanah distribusi ke masyarakat. Di Pekalongan tuh. 90% lebih suplai air itu ya ngebor dan didistribusikan ke masyarakat. Nah, sehingga sebenarnya jelas lah ininya ya, kalau kita lihat modelnya ya, bahwa ada masalah di air tanah, ada masalah di water management. Tetapi sekarang kita lagi ribut nih sesama peneliti gitu ya. Jadi, wah itu hipotesis aja. Nah, kemudian mereka juga berhipotesis ya. Jadi kalau saran saya ya mudah-mudahan ya ke depannya diteliti bareng-bareng gitu, atau pemerintah melakukan medical check up gitu ya. Saya sih udah bilang ya bahwa ini penting monitoring ya. Cuman bolak-balik ya ketemu teman-teman di daerah sama lah, belum ya. Sekarang ada orang Belanda ke situ ya. Mudah-mudahan harus ngajak bagi orang Belanda berarti. Sudah ada di Semarang tuh, ada teman-teman saya dari Belanda. Ini proses komunikasi atau paparan ke para pengambil kebijakan sudah disampaikan tentang potensi ancaman yang demikian sebetulnya mengerikan gitu kan? Ya, sebenarnya saya masuk di anggota Pokja, Kelompok Kerja Nasional tentang masalah adaptasi mitigasi penurunan tanah di Indonesia. Jadi sudah ada Pokjanya sebenarnya. Nah, tetapi di Pokja juga sama, butuh waktu lah untuk convincing gitu ya, untuk bagaimana meyakinkan ke pemerintah ya. Dan ternyata juga ada masalah lainnya, bahwa masalah penurunan tanah, masalah banjirop, nah itu belum ada regulasi kuat yang mengatur. Jadi di Undang-Undang Kebencanaan nomor 24 2007, nah itu banjirop, penurunan tanah, kemudian ada sea level rise, itu belum masuk kategori bencana. Nah, sementara kalau dasar bagi kementerian kelembagaan untuk membuat program dan anggaran harus berbasis ada nomenklatur gitu ya. Itu memang di pemerintahan harus seperti itu. Nah, sehingga bergeraknya juga kalau tidak berbasiskan regulasi itu tidak akan smooth gitu ya. Mungkin kalau diskresi ya, kayak misalnya Pak Menteri PUPR gitu kan, beliau kan ya sudah peraturan nggak ada, tapi inti urusan bencana beliau progresif lah ya dengan diskresinya. Tapi ada juga yang strict dengan regulasi. Misalnya teman-teman di BNPB misalnya ya, sekarang mereka belum bisa maksimal untuk menangani banjirop karena belum ada aturan yang menaunginya gitu. Sehingga mereka untuk bergerak tanpa aturan nggak mau gitu ya. Karena kan memang tipikal-tipikal di kementerian kelembagaan beda ya. Nah itu menarik juga di Pokja ya, dinamikanya gitu ya. Tetapi kita belajar dari situ ya. Balik lagi ya, bahwa semua butuh waktu, semua butuh proses gitu ya. Heri, ini kan sebetulnya menjadi bahan kampanye menarik ya bagi Pokja untuk mendekati ya mumpung 2024 nih kan, meskipun di tengah pandemi pihak-pihak tertentu kan udah gatel banget nih, udah mikirnya 2024 aja gitu kan, ke Pilpres gitu kan. Nah ini kan jadi bisa buat bahan kampanye untuk para calon legislatif, misalnya para calon kepala daerah berkampanye bahwa ini jadi bahan janji-janji mereka lah, jualan mereka ke masyarakat, pilih saya karena saya nanti akan atasi rob di Semarang, di Pekalongan, di Demak misalnya gitu kan. Nah, ini sudah tergambar nggak
sama Kang Heri dan teman-teman di Pokja untuk melakukan hal itu, pendekatan ke mereka itu? Ya, kalau mungkin ya kita kan orang-orang teknikal gitu ya, saintis apa yang mungkin juga knowledge tentang politik juga tidak terlalu bagus ya. Memang saya sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman di ini yang berkecimpung di politik, itu mereka juga melihatnya bahwa ini adalah isu yang bisa dijadikan apa ya, tanda kutip gorengan untuk 2024 katanya ya. Cuman ya saya juga tidak terlalu concern ke sana ya, karena bukan bidang saya ya. Mungkin kalau misalnya bisa berkolaborasi dengan teman-teman di politikus ya bisa saja sih, tapi belum ke arah sana ya. Sejauh ini respon dari para pengambil kebijakan di daerah seperti apa, Kang Heri? Ya, kalau tadi ya mungkin bisa di-highlight itu bahwa kita ada urusannya itu regulasi, tupoksi, program dan anggaran ya. Nah, sebenarnya kita punya problem itulah, problem regulasi, tupoksi, program dan anggaran. Sehingga di daerah sendiri pun sama saja seperti di pusat ya, bahwa alokasi pendanaan untuk misalnya mitigasi banjirop ya kebingungan karena tidak dialokasikan gitu ya. Tidak masuk ke RPJMD misalnya. Cantolan hukumnya nggak ada ya. Jadi kalau saya ketemu teman-teman di DPRD di daerah, ketemu Pak Bupati, Wali Kota ya, mereka hanya bisa ya sudah bisnis as usual aja ya, kira-kira ada sisa anggaran dipakai buat bantu korban banjirop gitu ya. Kemudian saya bilang ini harus dilakukan medical check up, sampai dengan hari ini ya belum ada programnya. Di Jakarta tuh baru ya, di Jakarta baru ada. Kemudian Pokja sih sekarang mulai ya, Kementerian SDM gitu ya menganggarkan ini apa, mulai menganggarkannya dalam 2 tahun terakhir ini. Mereka juga akhirnya dalam tanda kutip membuat diskresi lah bahwa regulasinya belum ada, tetapi ya ini sudah urgent gitu ya. Kondisinya saya lihat ke situ sih sebenarnya ya. Kang Heri, tadi kan dijelaskan ada berapa 112 kabupaten kota ya yang terancam kena bencana pesisir itu, kawasan pesisir. Nah, kalau di Jawa tadi disebut faktor utamanya penyebabnya adalah penggunaan air tanah. Kalau yang di Sumatera dan Kalimantan kira-kira apa tuh, Kang? Ya, jadi kalau penduduknya masih sedikit, industrinya sedikit mungkin, tapi bisa terdampak atau bisa terancam juga. Ya, kalau pesisir pantai timur Sumatera misalnya sama pesisir Kalimantan, nah di situ kan area gambut. Nah, kalau gambut itu dikeringkan, nah otomatis terjadi kompaksi di lahan gambut dan oksidasi ya. Nah, berarti kompaksi itu berarti turun. Nah, kenapa gambut dikeringkan? Karena konversi lahan gambut untuk industri kan, sawit, hutan tanaman industri. Nah, si sawit dan hutan tanaman industri ini tidak boleh terlalu basah. Sehingga konsekuensinya memang gambut itu harus dikeringkan. Nah, ketika terjadi kompaksi di gambut, turun tanahnya, suatu saat si sawit itu mulai basah lagi, akar-akarnya gitu ya, hutan tanaman industri, itu tidak boleh. Maka si air tanah itu harus diturunkan lagi, di dredge, ya dredging gitu ya. Sehingga setelah itu kering, gambutnya turun, keringkan lagi, turun. Nah, jadi terus ini apa? Perlahan tapi pasti 2 cm, 3 cm, tetapi itu bicaranya sawit kan 50 tahun, 100 tahun gitu. Nah, jadi pelan tapi pasti kalau di pesisir Sumatera sama Kalimantan. Dan setelah dilakukan pemodelan, justru potensi hilangnya pesisir itu lebih luar biasa di pantai timur Sumatera. Lebih dari 1 juta hektar. Kalau di Pantura itu kita bicara puluhan ribu hektar ya, belasan bahkan ya mungkin puluhan. Tapi di Sumatera 1 juta hektar bisa hilang. Dalam tempo? Proyeksi kita di 2050, 2100 itu lebih dari 1 juta hektar ya.
di 2050 itu mendekati 1 juta hektar itu bakalan hilang. Nah, cuman ini kan repot juga. Urusannya sawit yang bernilai ekonomi, ya. Kemudian Itu ekonomi jadi menunjang. salah satu andalan ekspor kita sekarang. Betul, ya. Sampai Eropa pun kita lawan sekarang itu kan, kita ajak berantem di WTO itu. Betul. Nah, makanya saya juga agak susah kalau untuk ininya ngomongnya gitu ya. Tapi memang ya ada first thing first ya. Jadi apa yang harus kita lakukan duluan? Misalnya kalau kita sekarang misalnya kalau kita tidak amputasi mati gitu ya. Padahal sebenarnya ada konsekuensinya kita kanker ya. Milih mana? Yang milih amputasi dulu supaya kita tetap hidup. Sama ya, ketika penopang ekonomi kita di sawit, kita belum bisa bicara banyak terhadap potensi risiko tenggelamnya pesisir pantai timur Sumatera sebenarnya sama Kalimantan ya. Ya kan kalau misalnya di Jawa karena penyedotan air tanah, artinya kita harus bukan kembali, ya itu kan tantangannya teknologi ya. Kita olah air yang di recycle gitu kan. Ada water recycle, ya water harvesting. Kita akan minum air pump misalnya kayak gitu-gitu. Nah ini kalau gambut, gimana ngatasinnya ya? Apa pengganti sawit gitu kan? Betul ya. Makanya sempat ada kan ya sekarang juga kan ada BRG ya, Badan Restorasi Gambut. Ya sebenarnya tambah lagi kan dan mangrove ya sekarang ya. Tetapi ya tidak bisa berbicara banyak juga ketika bicara restorasi gambut ya. Nah, mungkin sebagian direstorasi karena sebagian lagi ya nilai ekonominya begitu besar ya. Kalau itu direstorasi ya Indonesianya bisa kolaps gitu ya dari sisi ekonomi ya kita milih yang mana yang lebih penting dulu lah. Mirip-mirip lah kasusnya pandemi kan, kita antara pandeminya, ekonominya dulu, gitu. Ekonomi dulu. Ya makanya masih untung negara kita masih bisa memanage dengan tertatih-tatih gitu ya, tetapi ya itulah yang realita yang harus didahulukan. Kang Heri, sebetulnya Kang Heri sendiri selain tadi karena faktor mahasiswa mungkin diajak dosen untuk meneliti penurunan air tanah atau wilayah pesisir itu, apalagi yang mendorong Kang Heri tertarik di dunia penelitian ini? Siapa yang mendanai? Ada sponsornya nggak? Iya, jadi kenapa saya tertarik karena setelah ke lapangan banyak cerita di lapangan ya. Ketika ketemu orang di lapangan ya, terutama ya dalam tanda kutip para korban gitu ya, misalnya di pesisir yang rumahnya kena banjirop tiap hari gitu. Nah curhatan mereka yang membuat rasa keinginan meneliti itu lebih tinggi gitu ya. Jadi harapannya ya apa yang bisa saya berikan lah buat teman-teman gitu yang berarti di sisi penelitian ya. Karena kalau saya nyumbang ya nggak punya duit gitu ya. Nah jadi kenapa interest di penelitian karena kondisi di lapangan yang ditemui ya. Nah kemudian yang menarik itu dananya dari mana? Nah sebenarnya ini yang menariknya di kita itu dana penelitian itu kecil. Saya sebagai dosen kan di ITB, untuk meneliti itu kita harus berkompetisi, bikin proposal. Nanti proposal yang bagus didanai, yang tidak bagus tidak bisa meneliti. Nah di satu sisi bahwa kita punya yang namanya tridharma, bahwa meneliti itu adalah kewajiban seorang dosen. Nah saya melihat hal ini itu ada sesuatu yang kalau dari sisi saya itu ada sesuatu yang salah ya, bahwa dana penelitian kecil gitu ya. Kita kewajiban meneliti tapi kita harus berkompetisi dan kebayang kalau nanti yang tidak keterima proposalnya tapi wajib meneliti dari mana uangnya. Akhirnya dari situ saya memutuskan untuk tidak mau menerima dari pemerintah. Nah kemudian ada alternatif bekerja sama dengan bule ya, dengan luar negeri. Tetapi kalau saya lihat equality-nya juga nggak ada ya. Jadi kalau bule nginepnya di hotel berbintang, kita di masjid kalau meneliti gitu ya ininya. Kalau balik dari lapangan mereka ke
penginapan kita nggak bisa nginep karena nggak punya duit. Akhirnya nyari kalau nggak masjid pom bensin. Nah dari situ ya mengandalkan kerjasama dengan luar negeri saya juga tidak mau. Akhirnya ya saya serahkan ke Tuhan saja bahwa saya ingin meneliti. Dan akhirnya ya nggak tahu gimana caranya selalu ada dana ya. Tapi bukan pesugihan. Jadi dulu saya dikontrak oleh perusahaan minyak. Nah ada keuntungannya. Bukan saya gunakan untuk bikin rumah atau beli mobil bagus. Tetapi saya gunakan untuk penelitian. Setiap ada punya proyek misalnya dari industri, nah hasilnya saya gunakan untuk penelitian. Seperti itu terus ya selama lebih dari 10 tahun ya. Ya hasilnya ya data penelitian saya alhamdulillah banyak gitu ya. Tapi rumah tidak punya, mobil ya ada alhamdulillah satu gitu. Kalau kata teman-teman ya sebenarnya sedikit gila ya karena lebih terobsesi dengan penelitian tapi tidak mementingkan diri sendiri. Tetapi ya saya ngelihatnya ya mungkin untuk saat ini kayaknya itu masih yang terbaik ya buat saya ya. Jadi kalau di situ ya. Ya itu ya bagian dari apa ya? Kan kalau sebaik-baiknya orang itu yang bermanfaat buat orang lain. Ya saya itu mungkin bisanya itu gitu. Itu yang saya jalani sekarang. Ya kalau orang bilang ini ya mau budak gelo menurutnya gitu kan. Iya, saya dulunya anak pang ya karena ya anak pang anti kemapanan ya, punya duit sedikit meneliti. Belum memperkaya diri ya. Tapi sudah berkeluarga? Ya kalau saya gara-gara meneliti akhirnya ya itu dikesampingkan dulu hingga saat ini gitu ya. Jadi saya tidak berkeluarga tapi anak punya ya. Ini apa? Ya itu inilah konsekuensi dari pilihannya. Oke, Kang Heri Andreas, terima kasih sudah berbagi pengetahuan, ya sami-sami, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan para pengambil kebijakan kita nih mendengar benar nih apa yang sudah dilakukan Kang Heri dan potensi-potensi ancaman yang dipaparkan Kang Heri. Dan mudah-mudahan juga nggak perlu lagi lah ya undang-undang bule untuk nakut-nakutin, bukan nakut-nakutin, memberikan kesadaran kepada pengambil kebijakan. Cukup Kang Heri bicara, mereka percaya, syukur-syukur membiayai gitu kan untuk melakukan penelitian yang lebih intens. Ya insya Allah lah. Semuanya itu ya pada waktu yang tepat ya. Mungkin sekarang belum tepat saja waktunya ya. Kang Heri, sekali lagi terima kasih banyak ya Kang Heri. Sami-sami ya. Selamat bertugas, selamat Ya, sami-sami.